Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alfanum dengan NIM 216111094 dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah non penelitian saya dengan judul Peran Official Statistik dalam menganalisis dan mengelola tingkat inflasi di Indonesia. Dengan learning objektif ada pendahuluan, pembahasan, dan penutupan. Pendahuluan, latar belakang. Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan ekonomi makro. Dengan menggunakan kebijakan moneter, pemerintah mampu mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kesempatan kerja, serta juga tingkat inflasi. Karena gagal mengatasi krisis moneter dalam jangka waktu yang pendek, bahkan cenderung berlarut-larut, menyebabkan kenaikan tingkat harga terjadi secara umum dan semakin berlarut-larut. Akibatnya, angka inflasi nasional melonjak cukup tajam. Official statistik adalah statistik yang menggambarkan fenomena ekonomi, demografi, sosial, dan lingkungannya memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam pada tingkat geografis yang berbeda dari subnasional melalui tingkat nasional hingga supranasional dan internasional. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran official statistik dalam menganalisis dan mengelola masalah krisis moneter yang menyebabkan kenaikan tingkat inflasi di Indonesia. Lalu ada rumusan masalah. Bagaimana peran official statistik terhadap kondisi inflasi di Indonesia? Apa saja penyebab dan dampak yang ditimbulkan oleh inflasi di Indonesia? Lalu terdapat tujuan. Yang pertama, official statistik dapat berperan menganalisis tingkat inflasi Indonesia dengan mempelajari tentang statistik resmi bidang ekonomi, statistik pendapatan nasional atau daerah, pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan lain sebagainya. Dilakukannya analisis terhadap tingkat inflasi di Indonesia dengan menggunakan official statistik dapat mengetahui penyebab dan dampak yang disebabkan oleh inflasi. Lalu terdapat pembahasan. Interaksi ekonomi antar negara adalah perekonomian terbentuk memunculkan tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama bagi negara kecil seperti Indonesia yang sangat bergantung pada perekonomian global. Dampak peristiwa ekonomi global perlu dikurangi melalui upaya tingkat mitigasi. Lalu ada inflation targeting. Dalam menghadapi ekonomi yang tidak stabil dan rentan terhadap guncangan luar negeri serta perubahan harga internasional, diperlukan kebijakan efektif dan efisien, termasuk kebijakan moneter yang berfokus pada pengendalian inflasi, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Inflasi targeting yang rendah dan inflasi targeting menjadi kerangka kerja yang mengumumkan target inflasi untuk mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Gagal menangani krisis moneter dalam waktu singkat dapat menyebabkan peningkatan tingkat harga secara berlarut-larut yang berujung pada lonjakan inflasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi analisis inflasi di Indonesia untuk menilai kesalahan kebijakan ekonomi dan mengatasinya dengan mempelajari data statistik resmi. Lalu, official statistik adalah data statistik yang mencakup berbagai fenomena ekonomi, sosial, dan lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dari tingkat subnasional atau internasional. Dalam konteks statistik resmi, fokusnya mencakup bidang ekonomi termasuk pendapatan nasional atau daerah, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Inflasi merupakan salah satu permasalahan klasik dalam suatu perekonomian yang dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan real masyarakat yang secara berkelanjutan mempunyai dampak negatif dalam perekonomian makro. Untuk mengukur laju inflasi yaitu dengan mengetahui indeks harga terlebih dahulu. Indeks harga adalah bilangan yang menunjukkan keseluruhan perubahan harga. Perkembangan IHK dapat memperlihatkan tingkat harga suatu barang dan jasa yang dibeli masyarakat. IHK bermanfaat untuk mengetahui tingkat kenaikan pendapatan. Harga juga dapat dijadikan sebagai indikator ekonomi dan pola ukur besarnya biaya. Contoh inflasi yang terjadi di Indonesia. Pada Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno, Indonesia mengalami 3 fase perekonomian yaitu penataan ekonomi pasca kemerdekaan, memperkuat pilar ekonomi, dan krisis yang mengakibatkan inflasi. Pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia memang sangat buruk.
Penyebab utama terjadinya inflasi pada saat itu ialah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan berdasarkan maklumat Presiden Republik Indonesia pada tahun 1945 yaitu uang kertas Deutsche Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan Jepang yaitu The Japanese Reijering, dan uang kertas milik Jepang yaitu Dai Nippon emisi 1943 dan Dai Nippon Teikoku Seibu emisi 1943. Namun pada tahun 1963 pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun menjadi 2,24%. Akibatnya anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN defisit sebesar 1.565,6 miliar. Hal ini kemudian mengakibatkan terjadinya inflasi tinggi atau hiperinflasi yang mencapai 600% pada tahun 1965. Sedangkan pada tahun 2020 hingga 2021 Indonesia mengalami deflasi atau inflasi baik yang disebabkan dengan pandemi yang terjadi karena COVID-19 dengan tindakan pemerintah dengan mencegah dan menguranginya dengan cara melakukan lockdown. Berdasarkan kasus inflasi yang terjadi di Indonesia, ofisial statistik dapat menganalisis dengan menggunakan perhitungan seperti indeks harga konsumen yang merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam waktu tertentu. Selain itu, analisis dengan menggunakan visualisasi yang dapat menjelaskan secara detail mengenai inflasi yang terjadi dan dapat mengetahui penyebab dan dampak dari terjadinya inflasi tersebut. Penyebab inflasi di Indonesia terdapat tekanan sisi penawaran. Faktor-faktor seperti depresiasi mata uang, inflasi di mitra dagang, atau regulasi pemerintah terhadap harga komoditas dapat meningkatkan biaya produksi. 2. Demand pull inflation terjadi ketika permintaan barang dan jasa melebihi ketersediaannya. Dapat disebabkan oleh produksi yang melebihi kapasitas ekonomi dan dapat memicu kenaikan harga. 3. Ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap tingkat inflasi di masa depan. Ada 2 jenis ekspektasi inflasi, yaitu ada adaptif, yaitu berdasarkan pengalaman masa lalu, dan forward looking, berdasarkan analisis faktor ekonomi dan kebijakan. Lalu terdapat dampak inflasi di Indonesia. Yang pertama, dampak positif. Terdapat peredaran dan perputaran barang lebih cepat, produksi barang atau jasa bertambah sehingga menyebabkan kenaikan keuntungan pengusaha, kesempatan kerja akan bertambah dengan adanya tambahan investasi, dan pendapatan nominal akan bertambah meskipun realnya berkurang karena kenaikan pendapatannya relatif kecil. Selain itu, terdapat dampak negatif dari inflasi, yaitu harga barang dan jasa naik, nilai dan kepercayaan terhadap mata uang akan berkurang, menyebabkan efek seperti melakukan penimbunan barang dan membeli valuta asing, banyak proyek pembangunan terlantar, dan kesadaran menabung masyarakat berkurang. Lalu ada penutupan. Terhadap kesimpulan, official statistik atau statistik resmi dapat menganalisis tingkat inflasi di Indonesia dengan menggunakan perhitungan seperti indeks harga konsumen dan visualisasi seperti plot dan grafik yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inflasi yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Saran yang dapat disampaikan adalah dalam melakukan analisis tingkat inflasi di Indonesia perlu diperhatikan lebih teliti dan rinci data inflasi. Kesalahan perhitungan dalam suatu tahap analisis akan berakibat fatal dan rancu. Keterbatasan dalam penelitian literatur adalah tidak adanya data primer yang dapat digunakan sebagai bahan analisis yang dapat memudahkan pembaca artikel ilmiah non-penelitian ini dalam memahami makna peran official statistik dalam menganalisis dan mengelola inflasi di Indonesia. Sekian presentasi artikel ilmiah non-penelitian saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.